You don't feel like you deserve to love yourself, you're going to have a hell of a time loving yourself. You can still do it, but forgiving yourself is really important. Yeah, it's actually not something I did in the beginning. Um, it's something I came up with later, and I realized I needed to do that. And, I'm a big believer in everything starts from within. If you want to love others, love yourself first. If you want to forgive others, forgive yourself first. You can't set others free without you freeing yourself first, you know? So it's a, and I'm someone who's always just working on his mind and trying to figure out how to be better, how to be better. And I just came up with this little practice of how to forgive myself, and it worked. And again, it was a very simple thing. A lot of it is actually just a metaphor. And I realized, look, if I'm going to create a practice out of it that I'm going to share with others, as I do in the book, then here's how you do it. Before you start everything, first forgive yourself, let go of the past. And now you can step in the future by making a vow and then doing the practice. You don't feel like you deserve to love yourself, you're going to have a hell of a time loving yourself. You can still do it, but forgiving yourself is really important. Yeah, it's actually not something I did in the beginning. Um, it's something I came up with later, and I realized I needed to do that. And, I'm a big believer in everything starts from within. If you want to love others, love yourself first. If you want to forgive others, forgive yourself first. You can't set others free without you freeing yourself first, you know? So it's a, and I'm someone who's always just working on his mind and trying to figure out how to be better, how to be better. And I just came up with this little practice of how to forgive myself, and it worked. And again, it was a very simple thing. A lot of it is actually just a metaphor. And I realized, look, if I'm going to create a practice out of it that I'm going to share with others, as I do in the book, then here's how you do it. Before you start everything, first forgive yourself, let go of the past. And now you can step in the future by making a vow and then doing the practice. You don't feel like you deserve to love yourself, you're going to have a hell of a time loving yourself. You can still do it, but forgiving yourself is really important. Yeah, it's actually not something I did in the beginning. Um, it's something I came up with later, and I realized I needed to do that. And, I'm a big believer in everything starts from within. If you want to love others, love yourself first. If you want to forgive others, forgive yourself first. You can't set others free without you freeing yourself first, you know? So it's a, and I'm someone who's always just working on his mind and trying to figure out how to be better, how to be better. And I just came up with this little practice of how to forgive myself, and it worked. And again, it was a very simple thing. A lot of it is actually just a metaphor. And I realized, look, if I'm going to create a practice out of it that I'm going to share with others, as I do in the book, then here's how you do it. Before you start everything, first forgive yourself, let go of the past. And now you can step in the future by making a vow and then doing the practice.
you don't feel like you deserve to love yourself, you're going to have a hell of a time loving yourself. You can still do it, but forgiving yourself is really important. Yeah, it's actually not something I did in the beginning. It's something I came up with later, and I realized I needed to do that. And I'm a big believer in everything starts from within. If you want to love others, love yourself first. If you want to forgive others, forgive yourself first. You can't set others free without you freeing yourself first. You know, so it's a, and I'm someone who's always just working on his mind and trying to figure out how to be better, how to be better. And I just came up with this little practice of how to forgive myself, and it worked. And again, it was a very simple thing. A lot of it is actually just a metaphor. And I realized, look, if I'm going to create a practice out of it that I'm going to share with others, as I do in the book, then here's how you do it. Before you start everything, first forgive yourself, let go of the past. And now you can step in the future by making a vow and then doing the practice. Baik, selamat malam teman-teman. Selamat datang di webinar bedah buku Rene Book Club kali ini di tengah ketidakpastian hanya cinta diri yang membuatku bertahan. Apakah suara saya dapat terdengar dengan baik? Dengar jelas. Terdengar, Baik. Kak. Baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri pada acara malam hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik dan dapat mendapatkan apa-apa yang akan nanti kita dengarkan dari narasumber kita. Boleh dong teman-teman yang sudah hadir dari sini, absen-absen nih, dari mana kehadirannya. Kalau dari tadi aku lihat sudah ada ya, banyak. Ada yang dari Bandung, dari Pemalang, dari Kabupaten Tuban, dari Jakarta, dari Pati, dari Kediri, dan masih banyak daerah lain. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat dalam mengikuti setiap acara Rene Book Club. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita pada hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi dalam bedah buku Love, Love Yourself Like Your Life Depends on It. Buat teman-teman yang belum mendapatkan bukunya, silahkan nanti di check out atau dilihat dulu. Dan teman-teman yang sudah mendapatkan bukunya boleh juga nanti kita bahas buku ini bareng-bareng. Selamat datang Mas Armandani.
Apa kabar, Mas? Baik, Mas Sakti. Baik, alhamdulillah. Iya, oke. Ya, sebelum kita mulai pada sesi webinar pada malam hari ini, mungkin aku ingin memperkenalkan dulu Renebook itu apa dan Renebook Club itu apa. Mungkin boleh operator dibantu untuk membagikan layarnya supaya teman-teman yang mungkin baru saja mengetahui atau hadir dalam acara kali ini tuh kenal sama Renebook. Jadi kita kenalan dulu. Ya. Baik teman-teman, Renebook adalah sebuah penerbitan buku yang menerbitkan buku-buku bergenre bisnis, self-improvement, parenting, bahasa, dan lain-lain. Cita-cita kami adalah menerbitkan 100.000 judul buku di tahun 2045. Dan Renebook Club sendiri itu adalah ekosistem literasi dari Renebook. Kami sadar untuk mau mewujudkan mimpi kami, itu kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, kami butuh bantuan dari teman-teman dalam mewujudkan impian kami. Baik, selanjutnya. Dan kami juga membuka peluang bagi teman-teman yang ingin menjadi reseller dari buku-buku terbitan Renebook. Hanya dengan belanja 250.000, teman-teman sudah bisa menjadi reseller dari buku-buku Renebook. Silakan daftar pada nomor yang tertera melalui CS kami, Linda, dan selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki buku Love Yourself, Like Your Life Depends on It, karya Kamal Rafikan, kami juga memberikan kesempatan yang menarik berupa giveaway 2 buah buku bagi teman-teman yang beruntung pada malam hari ini. Caranya gimana? Caranya hanya ada 3, gampang banget. Yang pertama, follow Instagram penerbit Renebook, kemudian upload ke Instagram Story kegiatan kita pada hari ini berupa foto, video, rangkuman, atau materi. Dan jangan lupa tag penerbit Renebook di story kamu. Jadi teman-teman bagi yang belum dapetin buku Love Yourself, Like Your Life Depends on It yang akan kita bahas pada malam hari ini, boleh nih dicoba-coba untuk ikutin rules giveaway. Oke, berikutnya. Dan oke, baik. Sepertinya sudah, dan karena untuk mengefisiensikan waktu, mungkin langsung saja saya selaku moderator mempersilahkan Mas Armandani untuk memulai materinya pada malam hari ini. Ya, kita langsung simak Mas Armandani. Kami persilakan. Oke, terima kasih teman-teman Sakti dan Renebooks. Apakah suara saya cukup jelas karena saya nggak pakai headset? Cukup terdengar dengan baik, Mas. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir hari ini. Nggak nyangka bahwa ini bakal ramai banget gitu ya. Dan juga terima kasih juga buat Renebook yang undang saya hari ini untuk membahas buku tentang Love Yourself. Mungkin bisa langsung di itu materi yang tadi saya kasih. Bisa kita sambil share ya. Oke. Usaha mencintai diri. Kenapa sih penting? Itu jadi pertanyaan yang selama ini mungkin selama 4 tahun terakhir itu jadi pertanyaan besar buat saya. Karena saya berpikir bahwa untuk bisa mencintai diri sendiri, kita harus bisa mencintai orang lain. Tapi ternyata logika itu salah. Logikanya harusnya dibalik. Sebelum bisa mencintai orang lain, kita harusnya bisa mencintai diri sendiri. Dalam acara diskusi malam ini, kita akan bahas soal bagaimana sih cara mencintai diri sendiri dan mengapa buku Love Yourself karangan Kamal Rafikan ini sangat relevan dan mungkin bisa jadi semacam guidebook yang baik untuk memulai usaha mencintai diri. Selanjutnya. Oke. Nama saya Armandani, saya lahir di Bondowoso, seorang Gemini, tidak percaya zodiak tapi suka kontradiksi, gitu ya. Saya seorang penulis, saat ini sudah menulis 4 buku, 1 kumpulan esai, 3 novel,
Dan dalam waktu dekat saya akan menerbitkan satu kumpulan esai baru dan satu kumpulan cerpen. Ditunggu saja. Siapa tahu nanti saya bisa menulis atau menerjemahkan buku buat Rene Book. Siapa tahu ya. Kemarin ada buku Strength in Our Scar, itu saya suka banget bukunya. Kebetulan saya juga punya. Jadi kalau misalnya harus menerjemahkan, saya siap banget nih. Terus saat ini saya bekerja sebagai penulis lepas, juga mengerjakan sebuah naskah film. Bismillah, semoga 3 bulan ke depan saya bisa kasih tahu judul filmnya. Terus saya juga jadi copywriter lepas untuk jadi menulis caption, menulis surat, menulis konten untuk brand. Saya gemar jalan kaki karena saya seorang penderita diabetes tipe 2. Nanti saya akan cerita kenapa itu. Saya juga punya depresi dan kecemasan, dan 2 makanan favorit saya di Jogja adalah soto dan sate. Selanjutnya, Mas. Oke, aku ingin cerita tentang kehidupanku dan mengapa pada akhirnya selama 4 tahun terakhir itu saya menemukan bahwa cinta terhadap diri sendiri itu adalah hal yang paling berat dan paling susah dilakukan. Karena sebagai seorang yang tumbuh untuk menyenangkan orang lain, mencintai diri sendiri itu terdengar sangat-sangat egois gitu ya. Aku adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Orang tuaku dua-duanya bekerja, terus kakak-kakakku itu tumbuh menjadi sosok yang pintar ya. Kakakku tiga-tiganya itu sekolah di sekolah favorit, mulai dari SMP, SMA, hingga universitas. Mereka kuliah di tempat-tempat yang favorit, di IPB, di UI, dan segala macamnya. Terus saya sendiri adalah orang yang rendah diri karena seringkali kayak, cobalah kamu kayak masmu, cobalah kamu kayak kakakmu gitu. Jadi aku punya tendensi untuk rendah diri dan ingin kayak misalnya, oh berarti kalau aku ingin dicintai oleh orang tuaku, aku harus A, harus B, harus C. Jadi aku tidak mencintai diriku sendiri sebagai diriku, tapi aku harus pakai standar orang lain untuk bisa mencintainya. Tumbuh seperti ini membuatku jadi people pleaser. Aku mencari afirmasi dari orang lain, pokoknya aku pengen punya banyak teman gitu, meskipun temannya problematik, meskipun temannya suka kasar, temannya suka menjahili, yang penting nggak apa-apa, aku lebih baik punya teman daripada nggak punya teman. Dan tumbuh sebagai people pleaser itu membuatku harus menjadi seorang yang menekan emosi, menekan perasaan, dan menekan keinginan diri sendiri. Tumbuh besar selama itu bertahun-tahun, value-nya mungkin selama dua dekade, 20-an tahun, aku merasa bahwa, oh, ini adalah cara hidup yang benar. Aku nggak punya teman untuk berbagi, aku nggak punya orang tua untuk mengajarkan bahwa apa sih itu self-love, apa sih self-honor gitu, apa sih penghormatan terhadap diri sendiri. Selama ini aku beranggapan bahwa, oh, kalau aku punya banyak teman, berarti aku dicintai. Kalau aku bisa punya banyak lingkar pertemanan atau gaul, aku adalah orang yang sangat dicintai. Tapi kemudian belakangan, mungkin sejak saya pindah ke Jakarta, saya pernah berurusan atau misalnya mengalami gangguan kecemasan parah karena saat itu aku itu suka banget aktif di media sosial ya, dan saat itu aku pertama kali mengalami kecemasan karena tiba-tiba kok followerku itu marah padaku gitu. Jadi aku saat itu mengalami kecemasan, mengalami depresi, aku takut buka HP, aku takut berinteraksi dengan orang, apakah orang ini akan menyerangku, apakah orang ini akan jahat padaku gitu. Selama rentang waktu 2017 sampai 2020, aku itu hidup dalam kecemasan dan takut. Takut kayak misalnya, apakah aku akan diserang ya, apakah aku akan dibenci ya, apakah aku akan punya teman ya. Jadi aku itu masih dalam kondisi di mana, oh aku ini butuh orang lain untuk hidup, aku ini butuh teman untuk hidup, aku butuh afirmasi, dan aku butuh penerimaan dari orang lain gitu. Jadi semakin banyak orang yang membenci aku berusaha untuk, enggak kok, aku nggak gitu, aku bukan orang yang jahat, aku bukan orang yang buruk, aku bukan orang yang seperti kamu pikirkan. Padahal
itu bukan tindakan yang sehat ya teman-teman, dan itu jadi penyakit yang sangat berat di kepala karena aku berusaha untuk membuat orang lain itu suka pada. Sementara aku sendiri kayak merasa, loh, kenapa sih kamu harus berusaha menjelaskan? Kenapa sih kamu harus berusaha suka sama orang lain gitu? Biarin orang lain nggak peduli sama kamu atau nggak suka kamu gitu. Kita nggak bisa berteman dengan semua orang. Tapi untuk bisa sampai ke sana, prosesnya itu panjang banget. Nah, keadaan aku yang cemas, keadaan aku yang depresi itu diperparah dengan kondisi uh, pekerjaan yang nggak stabil. Jadi pada tahun 2019 aku apa namanya resign, lalu kemudian nemu tempat kerjaan waktu itu di Vice Indonesia. Terus kemudian 2020 setelah 8 bulan bekerja, pandemi menyerang, aku dipecat. Habis itu aku kerja di tempat lain, dipecat lagi. Terus habis itu aku ngelamar di tempat lain dan aku dipecat lagi. Wah, itu hancur berantakan. Jadi aku merasa bahwa selama ini aku itu seorang penulis yang bagus. Aku ini seorang penulis yang skill-nya bisa dipercaya lah. Aku menulis sejak tahun 2007, aku sudah menuliskan buku, aku sudah menulis ratusan artikel atau mungkin ribuan ya tulisan, dan aku sangat percaya diri dengan apa yang aku punya. Tapi ternyata malah dalam rentang waktu 1 tahun, jadi dipecat itu jaraknya hanya mungkin 2-3 bulan. Meskipun ketika dipecat itu alasannya adalah karena pandemi, bahwa penghematan dan aku juga dapat pesangon dan segala macam. Tapi tetap itu membuatku merasa jadi hancur dan makin parah depresinya gitu. Aku berpikir bahwa oh, aku ini kayaknya penulis yang gagal deh. Aku ini kayaknya bukan orang yang tepat untuk diberi kerjaan deh. Kayaknya selama ini orang-orang yang menerima aku untuk bekerja sama mereka itu karena kasihan, bukan karena skill, bukan karena apa yang aku miliki. Jadi aku itu menuduh diriku sendiri bahwa aku ini tidak berguna, tidak berdaya, dan tidak perlu dikasih kesempatan untuk berproses apalagi bekerja. Merasa tidak berharga itu membuatku jadi benci diriku sendiri. Kok kamu kayak gini sih? Andai saja dulu kamu misal nggak berkarir sebagai penulis, misalnya kamu jadi penjual kerupuk. Orang tua aku adalah di Bondowoso itu berdagang kerupuk dan kami cukup lumayan mapan sehingga bisa menghidupi keluarga dan membiayai kakakku kuliah gitu. Dan aku menyalahkan diriku, kenapa sih kamu milih jadi penulis? Penulis itu kan nggak jelas pekerjaan, kamu nggak bakal dapat duit banyak di situ. Jadi di situ aku mengalami kondisi di mana aku malah self blaming, menyalahkan diriku sendiri. Setelah itu tahun 2020 aku punya pasangan yang kami dekat selama 7 tahun dan pacaran selama nyaris 3 tahun, dan berencana menikah itu putus karena sekali lagi bahwa aku itu tidak cukup percaya diri bahwa aku ini layak dicintai. Jadi aku itu uh, menganggap bahwa kamu itu baik banget buat aku, kamu serius nih beneran mau pacaran sama aku, kamu serius nggak sih kamu suka sama aku. Jadi aku sering banget nanya-nanya kayak gitu, dan pada akhirnya ketika kita berantem dan putus, dia hilang gitu. Bayangin ya, jadi selama 3 tahun itu aku terus nanya, orang ini beneran suka sama aku nggak ya, orang ini suka aku nggak ya. Terus mungkin karena dia capek, dan pada akhirnya ketika kami putus dia hilang beneran gitu. Dan kami no kontak sama sekali, nggak pernah bahkan sampai hari ini nggak pernah berhubungan, nggak pernah chat, nggak pernah apa, mungkin beberapa kali email, tapi setelah itu hilang. Jadi itu makin hancur lagi. Jadi saat itu aku tinggal di Jakarta selama 8 tahun. Terus itu di akhir-akhir tahun aku di Jakarta. Jadi aku merasa bahwa oh, aku memang nggak punya tempat di kota ini, aku nggak punya tempat di Jakarta. Sudahlah aku tidak bisa dapat kerja, sudahlah aku dipecat 3 kali, ditinggalkan sama orang yang aku sayang gitu. Makin hancurlah perasaanku. Jadi udah dipecat, putus, ditinggalkan, udah apa yang membuatku bertahan. Kemudian 2020 pertengahan COVID datang, dar gitu. Makin susah dapat kerjaan, makin susah mobilitas. Jadi mungkin beberapa orang berpikir bahwa kalau putus jalan-jalan dulu dah, refreshing, atau kalau kamu nggak punya kerjaan, sabatikal dulu, istirahat. Tapi pada saat itu pandemi datang, dar gitu. Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya pacar, dan cuman bisa tinggal di satu kosan kecil
selama berbulan-bulan dan aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Di Jakarta saat itu pembatasan sosial sangat masif. Yang aku bisa lakukan cuma dari kamar ke dapur, ke parkiran, jalan kaki, naik turun tangga, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah saat itu titik terendah dalam hidup. Eh, Dipecat 3 kali, ditinggalkan pacar, pandemi, kamu sendirian dalam kamar dengan isi kepalamu sendiri yang aneh-aneh gitu. Dan beberapa kali aku sempat mengalami suicidal thoughts. Jadi aku berpikir bahwa untuk mengakhiri hidupku gitu. Dan perasaan itu buatku sangat nyata ya, karena uh, pertanyaanku tiap pagi ketika bangun tidur adalah apa sih yang kamu harapkan hari ini gitu. Kamu nggak punya pacar, kamu nggak punya kerjaan, kamu tinggal sendiri di sini gitu. Apa yang kamu cari gitu. Kenapa kamu harus bangun gitu. Aku pernah pada titik di mana berhari-hari itu aku cuma tidur di kamar, nggak makan, cuma minum air, kencing, buang air, balik lagi di kasur, berhari-hari kayak gitu. Mungkin rekorku itu 3 hari, nggak gerak sama sekali dan nggak makan. Jadi saat itu adalah titik terendah dalam hidupku. Aku nggak tahu harus apa, aku nggak tahu mesti gimana, dan pada saat itu aku ingat bahwa mantanku itu pernah bilang kalau misalnya uh, kamu harus selesai sama dirimu sendiri dulu gitu. Kalau misalnya kita mau ketemu, kalau kamu cuman mau ngajakan balikan, mending nggak usah. Gitu. Jadi aku bingung, maksudnya selesai dengan diri itu bagaimana sih? Selesai dengan uh, personal atau di hidupku itu kayak gimana? Itu membuatku bertanya dan terus bertanya dan terus bertanya kayak, oh mungkin dia itu pengen aku punya kerjaan kali ya. Jadi kalau aku udah punya kerjaan, kita bisa balikan. Tapi ternyata enggak. Pada saat pandemi itu aku berusaha sangat keras untuk bisa cari kerjaan, sempat dapat untuk jadi admin media sosial waktu itu. Jadi kerjaanku tuh cuman balas-balasin komen Instagram gitu. Terus sama jadi penulis skrip untuk video di YouTube. Ketika aku tanya kayak gini, uh, tanya ke temanku gitu, ini maksudnya kayak gini ya? Selesai sama diri sendiri, ternyata bukan. Selesai dengan diri sendiri itu adalah kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup, kamu tahu bahwa kamu punya kekurangan dan nggak apa, terus kemudian kamu tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu menderita atau nggak tahu harus melakukan apa. Itu kontradiksi sebenarnya. Kamu harus tahu melakukan apa ketika kamu nggak tahu. Betul. Ibuku itu pernah bilang ketika aku pernah, jadi gini, aku sempat pekerjaan terakhirku sebelum dipecat Vice, terus kemudian satu lagi kerjaan di Cinema waktu itu, habis itu di terakhir itu di Haluan. Aku pernah 3 bulan di Padang waktu itu sebelum pandemi total nggak boleh kemana-mana. Aku sempat di sebuah gedung tinggi, terus aku mau coba loncat waktu itu, terus kemudian aku telepon ibuku. Aku tuh udah capek banget, aku tuh udah nggak tahu mau apa lagi gitu. Terus ibuku bilang bahwa uh, ibu itu sudah kehilangan kakakku yang nomor 2 udah meninggal karena dia sakit ginjal. Kalau kamu harus nggak ada juga nggak apa-apa gitu, ibu masih bisa menerima. Cuman ibu pengen kamu perginya dengan baik-baik, maksudnya jangan suicide, jangan bunuh diri gitu, karena ada banyak hal dalam hidup ini yang uh, mungkin lebih berat dari kamu. Dia membandingkan dirinya sendiri. Ibu itu harus menikah dengan bapak kamu yang agak abusive dan membesarkan kalian sendirian gitu. Bapak itu cuma ngasih duit aja, kalau merawat itu ibu gitu. Dan ibuku bilang, kalau kamu ingin selesai sama dirimu sendiri, coba kamu tanya, kamu itu pengennya apa? Gitu. Nah, kadang pertanyaan sederhana itu kan jawabannya paling susah ya. Kayak, kamu dalam hidup pengennya apa sih? Gitu. Pengen dapat duit, pengen kaya raya gitu, pengen naik haji, pengen uh, punya duit banyak, pengen
jadi presiden atau pengen jadi gubernur, jadi apa gitu. Itu kamu ingin atau kamu butuh. Ingin dan butuh itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika saat itu aku selesai telepon, kemudian aku berpikir bahwa iya ya, apa yang aku inginkan ya. Terus mantanku bilang kamu harus selesai sama dirimu sendiri, dan dua hal itu tadi yang bikin aku terus bertanya-tanya. Selanjutnya, uh, ini ada ini aku akan menceritakan 3 fase bagaimana aku bisa mencintai diri sendiri ya. Jadi ketika aku sudah dapat pertanyaan apa, dapat wejangan kayak kamu harus selesai dengan dirimu sendiri dan kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Itu ada waktu di mana aku kayak mengasihani diri sendiri. Kok dunia ini jahat banget ya? Kok Tuhan ini jahat banget ya? Kok ada orang yang kaya raya, pacarnya cantik, mereka bisa langgeng, kerjaannya bagus, tiap hari party gitu. Kok aku nggak bisa gitu? Jadi aku mengasihani diriku sendiri. Aku ini, nah, aduh, kasihan ya nasibku ini. Aku ini menderita sekali gitu. Aku ini uh, merana gitu. Rasa putus asa dan depresi itu bikin aku self pity, kayak merasakan bahwa dunia ini nggak adil. Dan tiap hari di kasur itu pikiranku cuman gimana ya kalau misalnya aku jadi anaknya orang kaya, gimana ya kalau misalnya aku nggak putus, gimana bagaimana jika aku masih punya kerjaan. Jadi what if, bagaimana jika, itu malah membuat aku kayak hidup dalam mimpi. Sementara tiap hari aku bangun jam 11 siang, mikir, bengong, gimana ya kalau misalnya aku masih pacaran, kayaknya kami akan telepon-teleponan, kirim-kiriman makanan via Gojek, dan segala macam. Tiba-tiba hari udah malam aja. Tiap hari begitu. Jadi aku merasa bahwa hariku itu sia-sia, karena aku isi dengan pertanyaan, bagaimana jika? Jadi aku mengambang, menghabiskan waktu berjam-jam itu cuma buat bengong kayak, duh kasihan sekali ya Armandani, dia udah diputusin, tinggalin mantannya, dipecat 3 kali, tabungannya nggak ada, duh kasihan banget deh gitu. Jadi aku cuma fokus pada hal-hal yang gagal, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Padahal ketika pandemi terjadi itu, keluargaku itu alhamdulillah sehat. Ibuku nggak sakit, adikku nggak sakit, kakakku sempat COVID tapi kemudian dia sembuh, keluarga kami lengkap gitu. Terus aku punya tabungan untuk bisa bayar kosan 3 bulan meskipun aku nggak kerja, terus masih bisa makan, masih bisa pesen GoFood konteksnya waktu itu. Jadi meskipun aku nggak bisa ke pasar, aku masih bisa GoFood. Ada apa namanya? Ada rezeki yang aku nggak pernah pikirkan, bahwa aku masih bisa bangun pagi tiap hari, aku bisa mengerjakan side job meskipun kecil. Ada ratusan orang, mungkin jutaan orang di Indonesia saat itu ketika pandemi yang mereka nggak punya apa-apa selain bantuan dari pemerintah. Mereka mungkin kehilangan orang tua, mereka kehilangan anak, dan aku nggak bisa ngelihat itu. Aku nggak bisa melihat berkah Tuhan dan rezeki yang ada di sekitarku karena aku fokus pada hal-hal yang menyedihkan. Gitu. Aku nggak bisa melihat bahwa aku itu masih bisa menulis, aku masih bisa jalan kaki, aku masih bisa makan enak. Yang kupikirkan adalah gimana ya rasanya kalau misalnya aku masih pacaran, gimana ya kalau misalnya aku masih bekerja. Jadi aku hanya fokus pada hal-hal yang membuatku menderita, tapi tidak pada hal-hal yang membuatku bersyukur. Mungkin pada saat itu aku cuman ingin dikasihani, aku cuman ingin dipuk-puk istilahnya. Jadi pokoknya aku paling menderita sedunia lah, dan butuh sikap yang rendah hati dan rasa malu luar biasa. Jadi malu dulu, baru jadi rendah hati ketika aku menyadari bahwa aku itu punya privilege dan aku punya uh, berkah dan rezeki Tuhan yang mungkin nggak semua orang dapat. Dan aku menyia-nyiakannya
dengan mengasihani diri dan mengeluh saban hari. Selanjutnya, eh, ada waktu di mana kita bersedih dan ketika kita cerita ke sahabat-sahabat kita, teman dekat terutama yang mungkin aku punya teman yang persahabatan kami itu nyaris usianya udah 20-an tahun gitu. Ketika kamu bercerita dengan seorang kenalan, mungkin responnya, aduh, kasihan banget ya, lekas pulih gitu. Kalau misalnya sama keluarga, kenapa sih kamu gitu? Kenapa nggak sholat aja gitu? Atau berdoa daripada sedih, daripada depresi. Tapi ada teman-teman yang kelakuannya kayak binatang gitu, sahabat dekat terutama yang kayak ketika aku curhat sama mereka, mereka itu ketawa, ngeledekin, dan jujur pada saat itu ada momen di mana aku marah banget, tapi kemudian, bentar deh, kayaknya orang-orang ini yang ketika aku sedih, yang ketika aku menderita, mereka itu tetap tinggal sama aku loh, tetap ada di sampingku loh, meskipun mereka meledek gitu. Dan dari yang awalnya aku itu mengasihani diri sendiri, yang kerjanya cuma nangis, yang kerjanya cuma bersedih, yang bikin pasti pernah lah, atau mungkin aku nggak bilang pernah kalian, mungkin ada beberapa orang dari kalian yang kerjanya di story itu posting lagu sedih atau kutipan sedih berharap mantan atau orang yang kalian sukai itu notice gitu. Kerjaan gue ya kayak gitu dulu ketika putus, ketika berpisah gitu. Wah, kerjanya ngutip lagunya Moka, terus lagunya Malik and the Essentials gitu. Jadi kayak ngode-ngode berharap ntar ngecek yang view gitu. Kalau udah orangnya lihat, aku delete gitu. Itu teman-temanku, teman-teman dekat yang kami sudah berteman 20-an tahun itu notice, dan kayak misalnya mereka itu ngeledek. Jadi kayak, buat apa sih kayak gitu ya? Buat lo itu ngapain kayak gitu? Kalau lo punya tenaga untuk sharing cerita sedih atau kutipan uh, menye-menye kayak gitu, kenapa nggak lo pakai buat olahraga, buat cari kerja atau apa gitu? Dan seringkali mereka ngeledeknya pakai meme gitu. Jadi mereka, aku nulis kutipan sedih apa gitu, mereka tuh ngirimin kutipan-kutipan atau meme yang lucu-lucu, dan akhirnya itu jadi upaya internalisasi aku. Kayaknya iya, kayaknya kayaknya malu deh, kayaknya apaan deh gitu, kok kok gue sedih terus ya, kok aku sedih terus ya, kok saya menghasihani diri ya gitu. Akhirnya aku kemudian follow akun-akun atau tema-tema yang meme yang lucu-lucu, terutama yang di press, yang kayak apa, yang bikin moodku itu jadi lebih baik, moodku itu jadi lebih ceria sedikit gitu. Karena fungsinya adalah saat itu ketika aku depresi dan ketika aku sedih luar biasa, aku tuh cuman butuh survive hari ini. Aku nggak muluk-muluk sembuh, nggak muluk-muluk bisa pulih, nggak muluk-muluk pengen bisa kerja lagi, punya pacar lagi. Aku cuman pengen, ya Allah hari ini aku pengen survive gitu aja. Dan pengen survive hari ini itu berlangsung selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun akhirnya gitu. Uh, karena aku fokus pada lelucon, aku fokus pada ledek-ledekan, jadi aku tidak menyelesaikan 2 PR dari mantanku dan ibuku. Apa yang aku mau dan selesai sama diri. Jadi aku itu mengalihkan perhatian, alih-alih fokus ke depan untuk menghadapi problem yang aku miliki, yaitu tidak bisa menyintas, tidak bisa move on, dan merasa diri sendiri ini tidak berdaya dan lemah, aku itu malah ngeledek, malah bikin lelucon, malah bikin jokes, malah bikin uh, apa ya istilahnya self deprecating, yang menghina diri sendiri gitu. Kerjaanku kayak gitu, yang awalnya ngutip lagu-lagu cinta, puisi-puisi cinta, itu jadi kayak share meme-meme goblok yang menghina diri sendiri gitu untuk menghibur. Tapi uh, dampaknya adalah aku itu nggak menyelesaikan PR-ku sendiri. Aku menyimpan problem di mana aku masih tidak cukup mencintai diri sendiri dan tidak tahu apa tujuanku dalam hidup. Jadi aku kerjanya cuma tiap hari itu survive aja.
bagi-bagi meme, bagi-bagi cerita, bagi-bagi kebodohan yang itu nggak nyelesain masalah sama sekali gitu. Menghibur iya, tapi tidak membuat hidupku jadi lebih baik. Bisa selanjutnya. Nah, apa sih yang bikin aku pulih? Yang bikin aku pulih sebenarnya karena pindah kota yang aku sadari. Jadi setelah mungkin 8 tahun di Jakarta, pacaran 7 tahun, kerja di Jakarta di media dengan gaji yang luar biasa, uh, punya karir yang lumayan oke, dikenal banyak orang, aku merasa diriku itu terlalu tinggi dan kemudian ketika menghadapi problem dar gitu, merasa aku tidak berdaya dan nggak punya nilai gitu. Sedih nggak bikin keadaanku makin baik. Jadi ada momen di mana sahabatku yang 20 tahun itu bilang, duitmu masih ada nggak? Habis coy gitu. Ya udah aku kirimin makanan. Jadi dia ngirimin lele goreng, lele mentah sama ayam yang diungkep untuk makan gitu. Dan itu kayaknya momen di mana aku sudah kehabisan uang untuk GoFood yang aku tuh boros banget dan apa namanya nggak punya pikiran untuk manajemen keuangan yang baik. Jadi aku live by the day gitu. Ketika aku masak nasi, goreng lele, makan kok enak banget ya gitu. Dan kayak itu perasaan yang aku nggak bisa notice karena selama ini kan seperti yang aku bilang kerjaanku itu cuma mengasihani diri sendiri, uh, kayak pupuk diri sendiri, habis itu kayak meledek dunia, kerjaanku cuma share-share meme, depresi dan segala macam, kayak bikin jokes yang dark gitu. Terus duduk makan, oh lele enak banget ya. Dan saat itu aku nambah dan kayak mikir bahwa ini kayaknya insting dalam tubuhku untuk bisa bilang bahwa udah dong sedihnya, udah dong jangan jangan apa nggak makan telat, jangan nggak makan lagi, jangan nggak apa cuman GoFood aja, makan cuman sehari sehari, cuman tidur doang. Kamu harus cari bantuan gitu. Dan itu momen di mana aku kemudian cari bantuan. Jadi aku kontak beberapa teman. Sebelumnya aku pernah konseling di terus kemudian karena saat itu pandemi dan aku nggak bisa datang, aku cari psikolog yang bisa diakses via uh, video Google Meet seperti ini. Jadi aku dapat dari P2TKP Sanata Dharma di Jogja. Jadi ada Universitas Sanata Dharma dan mereka punya jurusan psikologi. Terus aku kontak mereka, aku dapat psikolog dan aku mulai curhat. Itu jadi kayak mulai dari nol lagi ketika aku pertama kali konseling gitu. Jadi aku me- memakai topeng kayak uh, orang yang lucu, orang yang kayak meremehkan segala hal. Jadi aku sih sebenarnya nggak apa-apa Mbak, cuman kalau malam itu pengen ngiris nadi aja gitu, hahaha gitu, ketawa-tawa. Aku sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau misalnya ngelihat kereta lewat jadi pengen loncat gitu. Jadi tapi itu kan awalnya aku pengennya jokes gitu, cuman psikolog waktu itu ngelihatnya bahwa itu adalah kayak ada problem yang belum selesai dan dia nanya apa yang kamu harapkan dari orang lain atau respon orang lain ketika kamu ngomong kayak gitu. Ya kan aku cuma bercanda aja sih Mbak, aku cuma sharing aja buat apa mencairkan suasana gitu. Terus dia bilang lagi, apakah bicara soal kematian dengan kayak gitu bikin orang lain relax gitu. Terus enggak sih. Jadi yang awalnya aku hahaha itu kemudian ditanyain hal-hal yang kayak apa yang kamu harapkan respon dari orang lain, terus bagaimana kamu melihat kematian, terus apakah kamu punya semangat untuk hidup, itu jadi kayak yang awalnya hahaha kemudian pelan-pelan jadi mukaku itu jadi kayak nekuk gitu loh, jadi kayak
anjing kok aku jadi inget momen-momen di mana aku pisah, momen-momen di mana aku dipecat, dan kayak udah, momen itu bikin aku jadi inget lagi dua pertanyaan. Kamu pengen apa dalam hidup, dan kamu harus selesai dengan dirimu sendiri. Di konseling yang kedua, aku tuh nggak bisa ngomong, jadi aku cuman buka video seperti ini, terus aku nangis selama 30 menit itu aku nggak ngomong apa-apa, aku cuma nangis aja. Cuma nangis aja, Kak. Jadi kayak build up emosi yang aku simpan sejak pecat, sejak putus, sejak pandemi sendirian itu jadi kayak pop gitu. 30 menit nangis doang. Jadi kayak aku agak, kalau inget itu jadi kesel kayaknya. Anjir, aku bayar psikolog cuman buat nemenin aku nangis doang gitu. Tapi in a way itu sangat membantu gitu. Jadi kayak aku nangis, terus tisuku habis, terus aku ingat waktu itu pingsan juga seperti ini. Sorry, aku selingkuh. Terus beler, terus udah kamu cari tisu dulu aja gitu, karena nggak ada tisu akhirnya ke kamar mandi buang ingus, terus pakai handuk gitu. Terus pertanyaan pertama, apa yang kamu rasain? Aku marah gitu. Kenapa marah? Iya, aku merasa tidak layak atau tidak pantas untuk mengalami hal kayak gini gitu. Hal kayak gini tuh gimana? Ya dipecat, ditinggalkan, tinggal sendirian gitu. Uh, Terus apakah kamu pikir ada orang lain yang layak seperti itu, mendapatkan nasib seperti kamu, ditinggalkan, dipecat, dan sendirian? Nggak ada sih. Nggak ada orang yang layak dipecat, ditinggalkan. Dalam konteks dia baik-baik saja ya, bukan maling atau bukan penjahat atau apa. Terus kayak ditanyain lagi, terus apa yang bikin kamu bertahan sampai hari ini? Aku nggak tahu, sejujurnya aku nggak tahu. Aku tuh cuman ingin bertahan hari ini. Jadi kemarin aku bertahan karena besok jam 10 aku ada janji konseling dengan psikolog. Udah itu aja. Hari ini aku belum mendapatkan alasan bagaimana untuk survive besok. Terus dari psikolog itu bilang, oke, itu hal yang baik. Jadi kamu nggak perlu bikin target yang besar. Kamu cukup bikin target harian. Jadi kamu tahu apa yang kamu ingin lakukan besok. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk ke sana. Terus dia bilang, apa yang kamu sukai? Main game, dengerin musik, dengerin vinyl, terus jalan-jalan gitu. Good, gitu. Ya udah besok coba kamu bikin target rencana hari ini. Besok aku akan mendengarkan album A. Setelah itu aku akan jalan 2 kilo. Dan itu bikin aku kemudian jadi gitu. Oh iya, yeah. Jadi kayak eureka gitu. Aku kemudian membuat rutinitas jalan kaki, dengerin musik, jalan kaki, dengerin musik. Setelah rutinitas itu jalan, dan uh, bikin aku jadi lupa bahwa aku itu dipecat, aku itu pengangguran, aku itu jomblo, nggak punya pacar, dan aku nggak tahu sama hidupku. Aku cuma tahu besok harus ngapain dan besok ingin apa. Di pertemuan berikutnya lagi, kemudian dia tanyain, gimana? Baik, aku hari ini udah dengerin musik, udah jalan kaki gitu. Coba dong ceritain kamu dengerin musik apa tadi, uh, jalan kakinya kemana gitu. Terus aku bilang, oke, bisa nggak kamu tulis cerita itu tadi? Hah, gimana? Iya, kamu kan tadi bangun pagi jam sekian, terus dengerin album ini, habis itu jalan kaki ke sini, coba kamu tulis. Dan itu bikin rutinitasku bertambah. Jadi mungkin teman-teman kalau follow Instagramku eh, di awal-awal tahun 2020, 2021, itu aku pernah ada hari di mana aku nulis setiap hari apa yang aku lakukan, apa yang aku baca, apa yang aku dengar gitu. Terus dari situ aku kemudian pelan-pelan menata hidupku. Dalam artian aku nggak harus punya target besar eh, gede untuk bisa jadi presiden atau jadi gubernur atau jadi penulis besar. Aku cuma butuh survive hari ini, dan aku nggak butuh obat, nggak butuh intervensi atau terapi yang mahal. Aku cuma butuh melakukan
eh, harus dilakukan hari ini dan mencatatnya. Jadi pelan-pelan aku itu udah tidak mengasihani diri sendiri, pelan-pelan aku sudah tidak menghina diriku sendiri, dan pelan-pelan aku coba untuk mencatat apa hal-hal yang aku suka. Dan itu jadi hal yang menarik karena selama ini aku tidak menganggap hidupku itu berwarna, hidupku itu monoton aja. Hidupku itu buat nyenengin pacarku, buat nyenengin temenku gitu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku hidup untuk diriku sendiri. Menulis apa yang aku suka dengerin, menulis tentang perjalanan yang aku suka gitu. Karena selama ini aku tidak pernah menganggap hidupku itu menarik untuk orang lain. Tapi ternyata ketika aku menuliskan gitu, oh iya ya, kok bagus gitu. Bukan tulisanku, tapi kayak hari ini aku mendengarkan album ini dan lagunya itu liriknya seperti ini, aku suka. Terus ketika aku jalan kaki, udara Jakarta ketika pandemi itu ternyata sejuk dan tidak banyak kendaraan bermotor dan langitnya jadi biru gitu. Dan itu terus terjadi ketika aku pindah ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, aku akhirnya ketemu konseling tatap muka dengan psikologku di Sanata Dharma itu, dan uh, dia psikologku bilang bahwa coba kamu tulis apa yang bikin kamu nggak nyaman gitu. Dan itu jadi pengalaman paling horor dalam hidupku sih selama ini, karena apa sih, uh, siapa sih yang mau kayak menuliskan pengalaman atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya gitu. Aku pikir nggak ada sih, semuanya tuh pengen ngomongin yang indah-indah, ngomongin yang seru-seru. Ini disuruh kayak ngomongin hal yang bikin kamu gak nyaman. Kenapa? Bisa selanjutnya? Ini yang bikin aku kemudian berpikir bahwa hal yang gak nyaman itu perlu ditulis, dan bukan ditulis dalam konteks itu adalah perlu dipertanyakan dan dijawab. Terus uh, merangkum, sebelum aku bahas itu ya, sorry, aku akan uh, merangkum hal ini. Jadi kalau di kalau dipikir-pikir lagi ya, sampai hari ini dan detik ini, apa sih yang bikin aku jadi pulih, jadi lebih baik gitu? Karena aku mengakui bahwa aku tuh punya problem dari yang awalnya cuma ngasihani diri sendiri, jadi kayak nyalahin semuanya gitu kecuali diriku sendiri. Oh, mantanku tuh jahat banget, dia mau mutusin aku, perusahaanku tuh jahat banget, dia mencat aku gitu. Terus kemudian nggak menghadapinya, terus bikin lelucon, kayak bikin meme, bikin jokes gitu. Aku nggak mengakui bahwa diriku tuh butuh bantuan. Jadi hal pertama yang dilakukan untuk bisa pulih adalah mengakui kalau misalnya kita itu butuh bantuan gitu. Dan itu nggak apa-apa. Kamu ngakuin kalau kamu butuh bantuan, mengakui kalau kamu itu salah, mengakui kalau kamu itu tidak berdaya, itu hal yang baik gitu. Karena itu fitrahnya manusia, salah, kalah, dan tidak berdaya. Kita itu bukan Tuhan, kita bahkan Nabi pun ada momen di mana dia bersedih gitu dan minta bantuan. Apalah kita yang manusia gitu. Terus yang kedua adalah konsisten merawat diri. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku bikin rutinitas, jalan kaki, menulis. Itu aku lakukan setiap hari. Tujuanku itu cuma survive hari ini aja, nggak muluk-muluk seperti yang aku bilang tadi. Itu buat aku kemudian menyadari bahwa ada hal-hal yang bisa kita selesaikan hanya dengan disiplin dan rutinitas. Kalau kita nunggu mood itu bakal berantakan deh gitu. Jadi salah satu kunci untuk bisa sukses dan besar adalah aku pikir konsisten dan disiplin. Dan yang paling terakhir adalah mencintai diri dengan ugal-ugalan. Gimana sih cara mencintai diri dengan ugal-ugalan? Nah, selanjutnya Mas.
Eh, Pertanyaan ini lahir ketika aku berusaha mencari tahu tentang cara mencintai diri. Seperti yang aku bilang tadi, aku hidup nggak pernah jadi pilihan. Aku itu rendah diri, aku itu people pleaser gitu. Mencintai diri secara konsisten dan radikal itu susah, karena kamu harus percaya bahwa kamu itu berharga, kamu itu penting, kamu itu punya nilai. Seseorang di luar sana itu mencintai kamu. Itu hal yang nggak masuk akal buat aku. Emang ada yang suka sama aku? Emang ada yang sayang sama aku? Gitu. Ada dong, sahabatmu, keluargamu, orang tuamu. Ya mereka kayaknya sih kasihan aja gitu. Aku masih sering berpikir kayak gitu, bahkan hingga hari ini gitu. Apakah aku layak dicintai? Apakah aku layak diperjuangkan? Apakah ibuku itu benar-benar sayang sama aku gitu? Masih sering berpikir kayak gitu, tapi aku berusaha percaya bahwa dengan segala kelemahan dan kekurangan yang aku miliki, aku punya nilai-nilai yang mungkin buat orang lain itu berharga. Aku tidak takut mengakui diriku itu salah, aku tidak takut meminta maaf, aku orangnya keras kepala dan ulet, aku bersedia belajar, aku bersedia untuk melepas nilai yang aku pikir salah dan belajar tentang hal yang baru, aku bersedia memulai dari nol, aku punya nilai-nilai yang aku sendiri pikir itu adalah hal yang baik. Dan kalau orang lain melihat itu sebagai kebaikan, maka aku akan sangat-sangat bersyukur. Jadi mencintai diri sendiri secara ugal-ugalan itu adalah menyadari bahwa kamu seperti juga orang lain itu punya kelemahan. Tapi seperti juga orang lain, kamu punya kelebihan. Kamu nggak harus mendapatkan cinta dari semua orang, kamu bisa memberikan batas di mana ketika ada orang yang nggak suka sama kamu, jahat sama kamu, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Dan kamu nggak perlu minta afirmasi dia atau minta penerimaan dari dia dan cukup untuk dirimu sendiri. Seperti yang aku tulis, cinta yang radikal juga membantu kita menetapkan batasan yang sehat, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sekitar, serta menghindari perilaku yang merusak diri. Perilaku yang merusak diri seperti apa? Mengasihani diri sendiri, bikin jokes yang menghina diri sendiri, mencari afirmasi orang lain, merasa tidak berguna. Jangan lakukan itu ya, biar aku aja gitu. Selanjutnya, uh, kita mungkin akan masuk ke buku ini ya. Uh, aku kemarin cerita ke teman-teman Rene bahwa buku ini aku selesain dalam sekali duduk, gitu. Meskipun nggak semuanya aku ingat ya, tapi beberapa itu aku punya catatan. Uh, dan aku kemudian coba cari tahu siapa Kamal Rafikan dan dengerin cerita-ceritanya gitu ya. Dan orang ini bulk banget, badannya tuh keker gitu, dan dia atletis, terus dia pinter, dia itu pernah gagal sekolah kedokteran, mulai startup, terus apa namanya, dia punya visi tentang apa yang dia mau dan dia konsisten untuk mengejarnya. Orangnya kayak mungkin kalau di jalan kita nggak akan menyangka bahwa orang ini satu kaya, dua pinter, dan dia adalah penyintas gitu. Dia orang yang sangat artikulatif, komunikatif, dan uh, apa yang dia sampaikan itu sangat-sangat sederhana. Mungkin teman-teman bisa mulai nonton videonya. Dia banyak banget diundang webinar dan bercerita tentang buku ini, tentang pengalaman personalnya bangkrut, berpisah, terus kemudian rebound lagi untuk bisa sukses dan menemukan cara untuk mencintai diri secara radikal gitu. Dan cara-caranya itu aku pikir sangat-sangat uh, bisa diaplikasikan dengan kita ya, dan uh, mungkin nggak sama persis kayak meditasi 7 menit atau kemudian bercermin atau apa, tapi kita bisa menyesuaikan caranya. Selanjutnya, caranya gimana gitu.
Eh, sebelum kita cari tahu caranya, seperti yang aku bilang tadi bahwa pertama kita harus tahu eh, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang salah dari kita gitu. Aku sampai hari ini masih berusaha untuk menjawab pertanyaan apa yang aku inginkan dalam hidup dan gimana sih cara selesai sama diri sendiri. Tapi setidaknya aku tahu caranya. Setidaknya aku paham benar bahwa untuk bisa tahu tentang keinginanku, aku harus apa. Ketika aku harus selesai dengan diriku, aku harus bagaimana. Uh, kita akan membahas cara bertahan dengan mencintai diri dengan ala buku ini. Selanjutnya, jadi Kamal itu menawarkan beberapa praktek atau cara untuk mencintai diri sendiri. Tapi aku coba pilih atau tangkap yang aku paham dengan 3 hal yang ada dalam buku ini. Yang pertama mental loop. Mental loop itu sebenarnya kayak apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin putaran, titik temu bahwa tiap hari ketika kamu bangun pagi, coba kamu bilang ke dirimu sendiri, aku sayang kamu itu berharga, ayo kita hidup. Dan kamu bisa ngomong secara bercanda seperti aku tadi, atau kayak uh, dengan menepuk dada seperti ini, hai Armandani, terima kasih hari ini kamu sudah bangun, aku mencintaimu, aku menyayangimu, dan kamu berharga. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau, kamu bisa berusaha dengan baik, dan secara konsisten mencapainya. Kamu pasti bisa, kamu akan bisa, kamu hanya cukup, kamu hanya perlu belajar dan disiplin. Jadi kamu bisa dengan lemah lembut bicara dengan diri sendiri, atau dengan gaya bercanda, atau dengan gaya yang sedikit emosional. Ayo bangun, hari ini kita bisa lulus, hari ini kita bisa mencapai target, hari ini kita bisa menyelesaikan bab 3 yang udah 3 minggu gak kelar-kelar itu. Kamu pasti bisa. Gitu. Kamu bisa pakai cara apapun yang kamu mau. Terus yang kedua, meditasi. Kalau uh, Kamal, itu dia setiap hari 7 menit meditasi, terus dia berdiam diri, duduk, mengatur pernafasan, terus memvisualisasikan bahwa dirinya ada di satu tempat yang gelap, terus di ujung sana itu ada cahaya, terus memberikan afirmasi positif, kamu pasti bisa, kamu akan bisa, kamu harus bisa, terus kemudian membayangkan bahwa apa yang menjadi targetmu hari ini bisa selesai. Tapi aku orang yang agak susah berdiam diri ya, jadi aku melatih diriku untuk meditasi itu sambil jalan kaki, terus sambil melihat pemandangan, atau kemudian sambil latihan pernafasan. Kalau teman-teman bisa yoga, mungkin bisa yoga juga. Tapi kalau aku pribadi, jalan kaki meditasi. Jadi tidak memakai headset atau musik, jadi aku fokus pada apa yang aku dengar, jalan kaki selama 5 kilo, terus kemudian melihat pemandangan, kemudian berpikir hal-hal yang baik, itu cara meditasi setiap hari. Dan itu juga yang menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari mungkin selama 5 tahun, 4-5 tahun terakhir. Terus Kamal juga mempraktikkan metode berkaca. Dia di depan kaca, kemudian bertanya sama dirinya sendiri. Kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, kamu akan tiduran aja hari ini nih, gitu. Nggak kerja, nggak nulis. Kamu katanya sayang sama dirimu sendiri. Kamu mau baca buku nggak? Mau baca Quran nggak? Mau baca Alkitab nggak? Mau baca buku agama nggak? Gitu. Kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, kamu mau diem di rumah aja, scroll internet, atau kamu mau belajar, atau kamu mau uh, ambil kuliah itu, atau kamu mau ikut workshop itu, atau kamu mau volunteer itu. Jadi ajak dirimu bertanya, ajak dirimu berbicara sambil ngaca gitu. Dan lihat emosimu sendiri, ekspresimu kamu ketika
beneran nih kamu cuman mau tiduran aja di rumah, main TikTok, FYP doang nih, udah gitu aja. Tahu-tahu 3 jam gitu kamu FYP doang, nggak mau belajar, baca bukunya Rene Book misalnya, gitu. Udah gitu. Terus kalau misalnya kamu jawab enggak, aku pengen jadi yang lebih baik, ya udah ayo baca gitu. Kamu bisa melatih kayak gitu. Cuman karena di rumahku nggak ada kaca dan aku agak membayangkannya agak gitu. Tapi mungkin buat kalian bisa work gitu. Aku praktiknya adalah dengan menulis. Beneran nih kamu di sini cuman mau baca komik aja, mau tiduran aja gitu, scrolling-scrolling video kuliner, nggak mau nyelesain buku kamu gitu. Nggak, aku harus nyelesain tulisan. Jadi aku tulis sendiri gitu, aku tanya, aku jawab, aku tanya, aku jawab. Habis itu aku fokus untuk kerjain. Selanjutnya, ini yang seperti aku ceritain tadi ya, Kamal meditasi selama 7 menit setiap hari, membayangkan cahaya, terus dia afirmasi, dan ini beneran berfungsi sih, ini beneran membantu, karena ketika kamu berpikir, ketika kamu mencintai dirimu sendiri, kalau kamu udah kelar sama dirimu sendiri, kalau kamu udah mencintai dirimu sendiri, kamu nggak bakal peduli sama omongan lain. Lo jelek, ya udah, emang kalau jelek kenapa? Gue merasa diri gue cakep kok gitu. Lo bodoh, ih mana ada orang bodoh kayak gue bisa nulis gitu. Lo miskin, ih miskin apaan, gue masih punya ginjal 2, gitu. Jadi ketika kita udah mengafirmasi diri, kita udah rutin, disiplin, mengafirmasi bahwa kita berharga, omongan orang lain atau faktor yang eksternal itu insya Allah, gitu ya, nggak ada yang absolut di dunia ini, mungkin akan berkurang kadarnya. Selanjutnya, dan jangan berpikir bahwa setelah kamu baca buku ini, atau mempraktikkan meditasi, atau berkaca, atau afirmasi diri, masalah itu akan hilang. Enggak, masalah itu akan tetap ada. Masalah itu akan terus ada dalam hidup. Yang bisa kita lakukan adalah kita tahu cara ngadepinnya gitu. Sama kayak misalnya kita naik sepeda, kita tahu kalau misalnya motor sepeda oleng ke kiri, kita harus ngesot ke kanan gitu. Kalau misalnya di depan ada pertigaan, biasanya ada polisi, jangan lewat situ, kita ambil jalan muter. Kita ketika ada masalah, ketika ada problem, kita ada tantangan, kita tahu bagaimana bersiasat dan kita bermuslihat untuk menghadapinya itu. Jadi kita bisa kuat untuk menghadapi problem tadi tanpa harus takut lagi. Kenapa? Karena kita udah biasa nih. Kita udah biasa nih ngadepin tantangan dan problem. Selanjutnya, nah setelah kamu paham caranya mencintai diri sendiri, kamu paham bahwa kamu itu berharga, kamu tahu apa yang harus dilakukan ketika punya problem, yang penting berikutnya adalah konsisten dan disiplin melakukan rutinitas tadi. Entah jalan kaki, entah meditasi, entah menulis, rutinkan. Bikin itu jadi bagian dalam hidupmu sehingga ketika ada problem, kamu nggak lagi secara bingung cara ngadepinnya, tapi secara otomatis, oh ada masalah nih, oh ya udah apa yang harus aku lakukan untuk menghadapinya. Gitu. Dalam buku ini, uh, Kamal itu nggak bilang bahwa ketika mempraktikkan mencintai diri sendiri dengan radikal masalah jadi hilang. Enggak, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika ada masalah. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi sekali lagi aku jelasin bahwa buku ini nggak bilang bahwa kalau kamu udah baca buku ini, udah mempraktikkan cinta radikal pada diri sendiri, masalah akan hilang. Enggak, masalah akan ada. Tapi bentuknya akan berbeda dan kita punya kemampuan atau punya skill set untuk bisa menghadapinya dan nggak lagi panikan seperti itu. Kita akan menghadapi masalah, kita akan menemukan problem, tapi semuanya kita akan hadapi. Meski sambil nangis, meski sambil meleot, meski sambil apaan gitu, sambil panik nggak apa-apa, tapi kita akan hadapi semuanya itu. Dan ketika semuanya selesai, kita akan menertawakan diri sendiri dengan cara yang sehat gitu. Anjir, gue dulu kayak gini nih gitu. Dan ya udah, nggak apa-apa. Selanjutnya,
Terima kasih. Itu tadi ceritaku ya, mulai dari pengalaman dipecat, pengalaman diputusin, pengalaman kena COVID dan diabetes, dan bagaimana membuat rutinitas, bagaimana melakukan meditasi sambil jalan kaki, itu membantuku untuk jadi pulih. Mungkin kalian kayak nanya, tadi pertanyaan soal apa yang diinginkan dalam hidup udah dijawab belum? Sampai hari ini aku masih berpikir apa yang aku inginkan dalam hidup, tapi aku sepertinya udah tahu. Aku ingin hidup dari menulis, aku ingin jadi penulis, dan uh, aku ingin bisa membuat orang yang baca tulisanku itu uh, merasa relate, merasa bahwa oh iya aku kayak gini juga, dan uh, tapi aku uh, kayaknya bisa ngadepin. Terus apakah aku selesai dengan diriku sendiri? Enggak, dan sepertinya enggak akan selesai. Tapi aku tahu bahwa sebagai manusia aku itu akan terus bertumbuh. Jadi dulu aku orang yang sangat menyebalkan, dulu aku orang yang suka berantem, dulu aku itu orang yang sengak, tapi seiring dengan berjalannya waktu aku belajar bahwa oh ternyata aku nyebelin ya, pantas dulu aku dibenci sama orang di internet, aku dulu itu punya value yang jelek dan aku harus ninggalin gitu. Seperti yang aku bilang tadi, aku nggak malu mengakui kalau aku salah, aku mau belajar gitu. Aku belum selesai dengan diriku sendiri, dan semoga uh, versiku yang ada saat ini, versi aku yang saat ini tuh adalah versi terbaik yang bisa aku tunjukkan kepada teman-teman sekalian, orang yang aku sayang, sahabatku, orang tuaku, keluargaku, kepada kalian gitu. Dan jika aku nanti di perjalanan menemukan hal yang lebih baik, aku akan berubah jadi lebih baik lagi. Jadi versiku yang saat ini belum selesai, tapi ya mungkin update versi terbaru lah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali buat Mas Dani yang sudah menyampaikan mulai dari cerita Mas Dani, kemudian sampai pada akhirnya Mas Dani membedah buku ini. Kalau aku pribadi mendengarnya secara keseluruhan itu rasanya campur aduk ya. Maksudku, aku sebagai pendengar di dalam sesi ini mungkin eh, rasanya pertama berdegup dulu, kemudian salut, respect, sampai pada akhirnya aku merasa semua ini yang diceritakan oleh Mas Dadi ini rasanya sakral gitu. Sakral karena pada artian dari mulai ketika berada di bawah, kemudian menemukan diri lagi, kemudian menghadapi apapun itu kan sebuah kesakralan yang ada di dalam diri masing-masing orang, dan kesakralan itu nyampe gitu ke telingaku dan mungkin telinga teman-teman ini gitu. Luar biasa sekali. Dan mungkin setelah mendengar dari Mas Dani tentang perjalanan Mas Dani, kemudian ada kaitannya dengan buku ini, aku pengen bertanya dulu nih Mas, mungkin sebelum ke pertanyaan teman-teman. Di dalam buku ini ada bahasan tentang memaafkan diri sendiri. Ya. Ada bahasan tentang memaafkan diri sendiri, dan gimana sih praktiknya buat Mas Dani ketika paham dan harus mulai memaafkan diri sendiri di saat itu. Ya, terima kasih Mas. Jadi di buku ini Kamal itu sempat cerita bahwa dia itu bersama seorang temennya naik mobil, terus dia berhenti di dekat hutan gitu, terus mereka berdua ngobrol. Si temennya itu bilang, aku merasa sangat menyesal karena harus bercerai dengan suamiku. Kenapa gitu? Ya aku merasa bahwa seharusnya aku bisa lebih bijak dalam menghadapi hidup dan segala macam. Intinya dia merasa bersalah atas perceraian yang dia lakukan. Terus Kamal menyarankan, coba deh kamu tulis penyesalanmu tadi, apa yang kamu harapkan dari penyesalan itu, dan uh, kenapa kamu ingin dimaafkan. Kan kadang kita bikin salah nih, kita maunya cuma dimaafin aja gitu, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana hal itu berdampak. Jadi
Kalau Kamal, dia menuliskan kayak, karena dia gagal kuliah jadi dokter, dia merasa bersalah sama orang tuanya dan memilih karir jadi investor. Aku, Kamal, meminta maaf kepada diriku sendiri karena aku memilih karir yang salah dari apa yang diharapkan orang tuaku. Aku tahu hari ini aku gagal, aku tahu hari ini aku bangkrut, aku membuat orang tuaku kecewa, dan aku berharap mereka akan memaafkanku. Aku, Kamal, memaafkanmu karena kamu gagal, karena kamu bangkrut, dan aku percaya kamu akan bisa bangkit. Itu caranya dia. Jadi dia menuliskan cara apa yang membuat dia merasa menyesal, terus afirmasi, jadi aku memaafkanmu, dan aku percaya kalau kamu bisa jadi lebih baik lagi. Gitu. Kalau aku pribadi, ketika aku menyesal, jadi aku secara spesifik coba untuk menuliskannya. Jadi, hai Dani, dulu kamu orang yang sangat ambisius dan sangat kasar. Kamu rela menginjak orang lain, mengata-ngatain orang lain, menghina orang lain, hanya untuk membuatmu jadi lebih besar. Itu tidak membuatmu jadi lebih besar, itu membuatmu menjadi lebih kerdil, karena kamu butuh orang lain untuk direndahkan untuk bisa jadi besar. Aku memaafkan perilakumu saat itu karena kamu tidak tahu dan kamu belum belajar. Saat ini kamu sudah bertumbuh, kamu sudah jadi lebih baik, maka jadilah orang yang lebih baik. Jadi aku coba secara spesifik menuliskan apa yang aku sesalkan dalam hidup, kesalahannya apa, kepada siapa, dan apa harapanku ke depan. Aku berharap kamu tidak lagi merendahkan orang lain hanya karena ingin membuat dirimu terlihat keren atau ingin membuat dirimu terlihat besar di orang lain. Itu caraku sih Kak untuk memaafkan diri sendiri. Dan itu hal yang sangat berat, hal itu sangat susah karena pertama kita harus ngaku kalau kita salah gitu loh. Selama ini uh, ini aku nggak tahu di keluarga kalian, tapi di keluargaku itu uh, ibuku itu kalau salah dia nggak pernah minta maaf, nggak. Dan ini nak ibu salah ya, ibu minta maaf nggak, tapi dia tiba-tiba ayo kita beli mie, ayo kita makan bakso. Itu cara orang tua aku minta maaf. Jadi dia kalau orang tua aku salah dan bikin hal yang buruk, cara mereka minta maaf adalah ngajak anak-anaknya untuk makan enak atau masakin sesuatu. Tapi nggak pernah terucap kata maaf. Dan aku ingin memutus mata rantai itu dengan memaafkan diri sendiri dengan mengucapkan. Tapi itu dulu ya. Sekarang aku dan ibuku hubungannya sangat baik sekali dan kami sangat terbuka dan sangat mudah mengucapkan kata maaf kalau ada hal yang sepele gitu. Gitu Kak. Baik, terima kasih Mas Dani sudah membagikan juga bagaimana cara Mas Dani dalam proses memaafkan diri sendiri. Mungkin pertanyaanku aku akan seling dengan teman-teman yang sudah ikut bertanya ya, Mas Dani pada malam hari ini. Ini ada dari Kak Dona. Apakah perlu batasan dalam menerapkan cinta diri gitu? Terkadang apa yang menurut kita baik, tapi di mata orang justru itu terlihat tidak baik. Menurut Mas Dani, apakah ada batasan sebenarnya? Uh, aku percaya bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, tidak sehat. Jadi batasan itu kita yang menentukan. Batasannya apa? Kita bisa mencintai diri sendiri secara ekstrim dan ugal-ugalan selama itu diaplikasikan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Gitu. Contohnya seperti apa? Oh, aku diabetes, aku tidak bisa makan nasi, maka ketika ada teman-temanku ngajak, yuk kita makan mie ayam, aku akan dengan sopan menolak, aduh, aku nggak bisa makan mie nih, gitu. Tapi aku temenin. Gitu. Konteksnya adalah aku yang ngomong bahwa aku nggak bisa makan mie, tapi aku akan temenin. Batasannya bagaimana? Jangan bilang, kan lu tahu kalau gue diabetes, kenapa sih lu ngajakin makan mie? Makan yang lain dong, gitu. Jadi jangan ngelarang mereka untuk makan mie, tapi kita tahu batasan diri kita sendiri. Oh, aku nggak boleh makan mie nih. Maaf banget gitu. Kalau mau makan mie, mie shirataki deh, boleh, ayo gitu. Tapi jangan ngelarang orang lain yang mau makan mie, gitu. Jadi batasannya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Terus misalnya
eh, kita diajak nongkrong malam nih sebagai seorang penderita diabetes. Kalau aku tidur di atas jam 12 malam, nanti hormonku bermasalah dan itu bikin gula darahku naik. Jadi aku akan bilang, aduh sorry nih aku nggak bisa pulang malam ya. Jadi aku pulang duluan. Terima kasih gitu. Jangan, kan lu tahu kalau gue nggak bisa pulang malam gitu. Kenapa nggak acaranya pagi aja deh gitu. Jadi jangan ngelarang gitu. Kita tahu batasan diri kita, jangan diterapkan kepada orang lain. Mungkin seperti itu. Bagaimana praktiknya, kita harus berani speak up. Jangan jadi orang yang nggak enakan, please banget. Jangan jadi orang yang nggak enakan. Kalau temenmu itu memang beneran baik, kalau memang orang lain di sekitar kita itu menganggap kita berharga, mereka akan menghormati gitu. Kalau enggak, ya udah, kita nggak kehilangan apa-apa. Gitu. Jadi batasannya adalah apa yang kamu terapkan kepada dirimu sendiri, jangan kamu aplikasikan kepada orang lain. Kalau orang lain tidak menghormati batasan yang kamu bikin, maka ya udah, cukup sampai di sini, sampai jumpa. Baik, baik. Menarik sekali. Berarti pada akhirnya pertama kita harus tahu batasan kita sendiri dulu, kemudian baru menyesuaikan dengan lingkungan sekitar atau dengan teman-teman kita gitu. Ya. Jangan egois bahwa kita sudah punya batasan dan orang lain yang mesti memahami kita. Itu Nah, menarik sekali. Menarik sekali. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Udah ada yang resen dari Kak Abdul Muhaimin. Mungkin boleh dibuka mikrofonnya untuk langsung bertanya, silakan. Baik, terima kasih ke moderator. Saya izin bertanya kepada Mas Dani. Menurut Mas Dani, bagaimana cara kita memupuk cinta diri di tengah situasi sulit tanpa merasa bersalah ataupun egois? Terima kasih, Mas. oke. Terima kasih. Mas, siapa tadi namanya? Muhaimin. Oh, Mas. Muhaimin. Oke, Mas Muhaimin. Pertama, aku tergelitik untuk dua hal yang terakhir ya, merasa bersalah dan egois gitu. Kenapa harus merasa bersalah dan kenapa merasa egois? Itu dulu yang kita harus selesaikan. Kayak apakah kita egois kalau misalnya kita istirahat saat sedang sakit? Tidak kan? Apakah kita harus merasa bersalah kalau misalnya kita lapar dan kita makan duluan? Tidak kan? Gitu. Jadi kita harus bisa secara jernih dan kritis untuk melihat apa yang wajar dan apa yang keharusan. Gitu. Kalau misalnya egois itu adalah kita lagi nongkrong ada martabak 5, ada martabak 10, kita makan 8. Itu egois. Gitu loh. Tapi kalau misalnya uh, ada martabak 10 dan kita berempat, kita saling berbagi, terus ada orang yang lain yang menawarkan silakan dimakan lagi aja gitu, itu nggak egois dan kita jangan merasa bersalah karena kita dipersilahkan. Jadi bagaimana cara mencintai diri adalah dengan memahami bahwa satu, kita punya kebutuhan dan kita boleh, sekali lagi, kita boleh banget memprioritaskan diri sendiri untuk hal-hal yang elementer dan fundamental. Bahkan ketika kalau misalnya Mas Muhammad naik pesawat terbang, ketika ada goncangan, pramugari itu kan bilang kalau misalnya nanti gas masnya turun, selamatkan diri sendiri dulu, baru orang lain. Gitu. Itu nggak egois dan itu harusnya nggak bikin kita merasa bersalah. Jadi ada alasan kenapa kita nggak boleh donor darah kalau misalnya berat badannya terlalu ringan. Ada alasan kenapa kita nggak boleh donor darah lebih dari sebulan 2 kali gitu. Karena kita butuh proses pemulihan diri, kita butuh satu standar tertentu untuk kemudian bisa membantu orang lain. Mas Muhaimin harus melatih bahwa ada hal elementer yang kita boleh banget memprioritaskan diri sendiri dan kita semestinya tidak merasa bersalah. Kayak misalnya ada tamu datang ke rumah kita, ini udah jam 11 malam, Mas Muhaimin harus istirahat. Tidak egois dan tidak salah apabila Mas Muhaimin bilang, maaf Mas, ini udah jam 11, kita kalau ada yang lebih, kalau tidak ada lagi yang penting, kita bisa lanjut nggak besok ngobrolnya. Itu bakal bikin kita dan mereka nggak nyaman, tapi itu hal yang diperbolehkan. Gitu.
pada kasus-kasus tertentu kita sangat boleh mengorbankan diri sendiri. Kayak misalnya ada orang lain yang sakit ginjal, kita kasih ginjal secara ikhlas, boleh banget. Kita lagi berpuasa, makanannya cuma ada sepiring, kita kasih dengan minta ridho Allah, nggak apa-apa banget. Tapi kita harus paham bahwa ada hal di mana, ada momen di mana kita boleh banget jadi orang yang memprioritaskan diri sendiri, dan kita semestinya tidak merasa bersalah. Itu harus dilatih, dan caranya bagaimana? Ya dengan memperhatikan kebutuhan dasar kita. Gitu. Jangan mengorbankan diri untuk sesuatu yang orang lain belum tentu akan lakukan kepada kita. Aku termasuk orang yang kalau misalnya ada orang pinjem duit, aku nggak bakal pinjem duit ke orang lain untuk bantuin minjemin dia gitu. Karena kemampuanku terbatas dan aku tahu batas diriku. Itu Mas Muhammad. Baik Mas, terima kasih banyak, sangat menjawab dan menginspirasi sekali. Terima kasih Mas Muhammad. Baik, terima kasih Mas Denny. Dan ini pertanyaan selanjutnya aku gabung dari pertanyaanku dan pertanyaan dari kolom komentar buku Orange. Pertama, pertanyaannya adalah kenapa harus cinta diri? Dan apakah ada alasan tersendiri untuk itu tuh memang harus mencintai diri sendiri? Itu yang pertama. Terus kemudian pertanyaan dariku adalah di dalam buku ini Kamal itu membuat sebuah rutinitas yang mulai dari tadi ada meditasi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Mas Denny sendiri itu bagaimana memulai ritual untuk mencintai diri sendiri? Gitu, Oke. Mas. Silakan. Terima kasih Mas Sakti. Jadi kenapa sih kita harus mencintai diri sendiri? Karena dengan mencintai diri sendiri, kita akan bisa berempati dengan orang lain. Ini hal yang mungkin orang nggak sadar ya. Jadi orang berpikir empati adalah kemampuan merasakan penderitaan orang lain, kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Itu lahir dari kemampuan mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, kita akan tahu bahwa, oh ternyata kalau misalnya dibentak orang, itu nggak enak ya. Maka aku tidak akan membentak orang lain. Itu refleksi diri. Oh ternyata kalau misalnya makan sendiri, itu nggak enak ya. Aku mau ngajakin orang untuk makan. Mencintai diri sendiri artinya kita tahu apa yang harus dilakukan. Dengan badan yang sehat, dengan makan yang bergizi, dengan olahraga, kita bisa merawat orang lain. Paham nggak logikanya? Jadi mungkin teman-teman pernah ngelihat ada satu iklan, aku lupa, susu osteoporosis atau dari Skandinavia gitu. Jadi ada kakek-kakek yang latihan angkat beban gitu dengan berat yang sangat spesifik, kalau nggak salah 15 kilo. Ternyata dia latihan olahraga itu untuk bisa ngangkat dan menggendong cucunya. Dengan dia mencintai diri sendiri, dengan dia melatih diri sendiri, dia bisa mencintai orang lain gitu. Mungkin teman-teman yang suka nonton Hospital Playlist, ada satu episode di mana seorang ayah, dia itu nggak bisa mendonorkan ginjalnya karena dia obesitas. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa mendonorkan? Dia harus menurunkan berat badannya. Dia harus makan sehat, dia harus makan sayur, dia harus olahraga, sehingga berat badannya ideal dan dia bisa mendonorkan ginjalnya untuk anaknya. Ginjal atau hati aku lupa. Jadi dengan kita mencintai diri sendiri, kita akan membuat kita berharga kepada orang lain. Kuncinya seperti itu. Terus gimana caranya jatuh cinta sama diri sendiri? Adalah dengan menghitung berkat, menghitung rahmat, dan juga kalau misalnya kalian nggak mau hitung-hitungan, adalah dengan melihat hal-hal sepele dalam hidup yang punya nilai. Wah, aku hari ini bisa membantu orang lain gitu. Dan itu membuatku merasa, wah, hatiku hangat, hatiku penuh. Dan terima kasih ya kamu udah bisa bantu dirimu sendiri sehingga kamu bisa bantu orang lain. Terima kasih ya kamu udah sering olahraga sehingga kamu bisa bantuin orang tuamu ngangkat penggorengan atau apa. Dengan mengapresiasi hal-hal sepele yang kita lakukan dan secara konsisten. Apakah itu narsis? Enggak juga. Karena aku pikir ketika kita fokus pada hal-hal yang bermakna, pada hal-hal yang memberi kita nilai, itu akan membuat kita jadi manusia yang bersyukur. Gitu.
Dan apakah ada alasan untuk mencintai diri sendiri? Ada dong. Gitu. Kalau misalnya Anda religius gitu, karena semua badannya, tubuh, nyawa, sama organ kita itu titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus merawatnya. Kalau misalnya logikanya adalah spiritualitas. Alasan yang kedua adalah kalau kamu sehat, kalau kamu baik secara mental, secara pikiran, kamu bisa membantu orang-orang yang kamu sayang. Kalau kamu sehat, kamu bisa bekerja dengan baik, kamu punya uang, kamu bisa bantu kakakmu, pacarmu, adikmu, ibumu, orang tuamu. Maka kamu bisa mencintai dirimu sendiri untuk membantu orang lain. Yang pertama tadi, karena ini titipan Tuhan. Yang kedua, kamu bisa bantuin orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk membuatmu merasa tenang dan damai. Aku berharga, aku penting, dan aku bernilai. Ada orang yang tidak suka padaku, nggak apa-apa. Aku juga nggak suka sama orang lain, gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Itu membuat kita menjadi lebih mindful, very demure. Gitu kan. Jadi, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Terus, apakah aku punya rutinitas setiap hari? Ada dong. Aku setiap hari jalan kaki 5 kilo. Karena aku diabetes, jadi aku setiap pagi sebelum makan, aku selalu jalan kaki. Aku coba disiplin setiap hari, meskipun kadang masih tidur gitu ya, karena ngantuk. Terus aku menulis, ada yang aku posting di Instagram, ada yang aku posting di blog, ada yang aku simpan untuk buku. Rutinitas menulis dan jalan kaki itu membuatku segar. Menulis itu mengeluarkan isi kepala yang bikin bingung, bikin pusing, bikin cemas. Jalan kaki bikin aku bertenaga, capek dan lemas gitu. Karena jalan kaki tadi, dua ritual tadi itu membantuku untuk mengosongkan pikiran yang berantakan, membuat tubuhku jadi lebih baik. Dan belakangan aku suka sekali dengan musik, jadi aku mendengarkan musik setiap pagi, memutar piringan hitam, memutar YouTube musik atau CD, muter kaset gitu, yang membuat aku mendengarkan hal-hal yang aku suka. Itu Mas dan Mas buku Orange. Baik, baik. Terima kasih Dani atas jawaban yang telah diberikan. Menarik sekali bahwa ya ketika kita mencintai diri sendiri, justru yang tumbuh adalah empati kita kepada orang lain. Dan buat teman-teman mungkin yang punya hobi yang sama dengan Mas Dani, boleh tuh dicoba ritualnya ya, dari mulai menulis, berjalan kaki sampai ngulik-ngulik lagu gitu. Mungkin bisa apa namanya, sama-sama menata pikiran supaya lebih baik dan menjalani hari-hari supaya lebih semangat begitu. Dan kemudian ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengangkat tangan. Ada Kak Hayin Afias, boleh silakan dinyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya. Misi Kak, udah kedengaran suaranya? Nah, dengar. Oke, makasih sebelumnya Kak udah bercerita hal yang sependek yang kita tahu kan biasanya mencintai diri sendiri tuh ke hal-hal yang mungkin justru kayak hal yang melenakan gitu, yang enak-enak aja gitu. Tadi paradigma aku jadi berubah ketika Kakak bilang kalau mendisiplinkan diri tuh justru bukti bahwa kita cinta sama diri sendiri. Nah, sebenarnya beberapa pekan lalu aku juga merasakan kayak titik down banget ketika orang terdekat aku juga apa ya, mungkin entah meremehkan atau mengatakan hal realita tapi justru kayak memojokkan gitu. Nah, biasanya kan kalau kita di apa ya, orang tuh ngejatuhin kita, biasanya kan kita keikut tuh Kak, ikut-ikut jatuh rasanya. Apakah valid ketika kita justru menikmati perasaan down gitu. Jadi kita bukannya nyemangatin diri kita malah makin, "Iya sih kamu tuh gini, kamu macam-macam." Nah, apakah judging kepada diri sendiri itu valid, perasaan seperti itu, hal seperti itu, kemudian nanti setelah puas, kita ngedown berapa lama baru kita bangkit, atau memang setiap ada yang menyerang diri kita, menyerang keamanan diri, kayak ngejudge kita, kita harus selalu, apa ya, selalu memberi tameng, harus selalu menguatkan. Apakah harus seperti itu? Atau boleh menikmati masa down itu sampai sampai kita puas gitu, sambil ikut ngejudge diri sendiri. Makasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Hayin. Jadi aku pakai metafor ya. Jadi untuk bisa terbang tinggi atau melenting, bola basket itu harus dibanting. Apakah saat kita dihina atau disakiti wajar untuk merasa jatuh? Sangat wajar.
Tapi apakah wajar untuk kayak kita mengasihani diri? Bisa iya, bisa tidak. Iya, kalau misalnya Kak Hayin butuh waktu untuk memproses dan kemudian menganalisa untuk mencari tahu, oh bener nggak sih apa yang diomongin sama orang ini, apa bener nggak sih orang ini bilang ketika bilang bahwa misalnya aku ABCD gitu. Itu bisa jadi momen refleksi yang baik gitu kan, misalnya dan lu badan lu tuh gemuk banget, kayaknya lu harus kurangin berat badan ya karena lu diabetes gitu. Apakah sakit hati? Sakit hati banget gitu. Tapi kemudian oh iya, dia mungkin cara dia peduli itu dengan ngomong kayak gitu, lu gendut banget kan, lu diabetes, tolong dong dikurangi makannya, ntar gue temenin olahraga gitu. Apakah dia bisa ngomong dengan cara yang lebih baik? Bisa banget, tapi ada orang-orang yang nggak tahu cara ngomong dan komunikasi. Apakah kita harus berlama-lama memproses duka itu atau rasa sakit itu terserah. Tapi kalau aku bilang bahwa untuk bisa melenting sebuah bola basket perlu dibanting dulu. Dan seringkali kalau kita terluka itu karena silet atau apa, rasanya sakit banget dan butuh proses lama untuk bisa sembuh. Nggak apa-apa, wajar untuk merasa down, wajar untuk merasa, oh kayaknya gue butuh waktu untuk memproses ini, tapi jangan menganggap bahwa setiap kesedihan, setiap hal kayak gitu harus di toleransi atau kayak oh ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Jangan sering-sering. Kalau bisa malah jadi seperti kapalan kaki gitu kan, kalau misalnya kita sering nggak pakai sendal itu kaki kita akan kapalan, dan bahkan pada titik dimana kalau kita injek duri itu nggak kerasa gitu, jadi kebal banget. Nggak apa-apa. Boleh banget Kak Hayin merasa sedih, boleh banget merasa butuh waktu untuk memproses, tapi aku berharap Kak Hayin punya metode untuk memproses ketika kapan harus sedih, kapan harus bangkit, dan kapan harus mengambil jeda untuk istirahat. Gitu. Kalau di buku ini metodenya adalah kayak dia bertanya, apakah benar ketika orang ini ngomongin jelek aku berdasarkan fakta, atau dia hanya ingin menyakitiku saja. Kayak, lu gendut gitu, lu gendut jelek gitu. Kayak lu gendut, mau nggak gue temenin olahraga supaya diabetes lu membaik. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ada orang yang memang sengaja ingin menyakiti, ada orang yang nggak tahu, ada orang yang peduli tapi nggak tahu cara ngomongnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kan kita hidup di generasi yang sangat berbeda. Mungkin Kak Hayin kayak pernah merasakan di mana kayak ibu, bapak, dia sebenarnya peduli tapi cara ngomongnya nyakitin gitu. Ya nggak apa-apa, karena mereka tumbuh di iklim atau di kondisi masyarakat yang berbeda dengan kita, dan itu nggak apa-apa. Itu pilihan Kak Hayen untuk kapan harus melenting, kapan harus memproses duka, dan kapan harus memakai tameng. Tapi aku pikir seiring dengan hidup, kalau kita terus mengasihani diri sendiri, kita akan nggak punya waktu untuk bangkit. Gitu. Terima kasih Mas Din. Bagaimana Kak Hayin? Apakah ini sudah terjawab? Ya Kak, terima kasih, memuaskan banget. Baik, terima kasih. Ya mungkin karena keterbatasan itu kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir saja ya Mas Dan. Jadi ada pertanyaan lagi nih dari Kak Fajriatus Soraya. Lalu kalau boleh tahu, apa yang sekarang ini Mas Dani rasakan? Apakah masih ada rasa menyesalnya, apakah masih ada rasa sakitnya, atau justru malah happy banget? Nah, selain itu, aku juga mau nanya nih karena berhubungan dengan pertanyaan Kak Soraya ini. Di postingan IG Mas Dani belakangan ini itu sering kali apa namanya banyak kali postingan tentang spiritualitas seperti kembali menjalankan ibadah dan lain sebagainya. Nah, apa sih pelajaran yang selaras dari apa-apa yang Mas Dani belakangan ini posting dengan yang ada di dalam buku Love Yourself, Like Your Life Depends on You? Itu Mas Dani. Iya. Jadi sebentar. Apa aku jadi bingung kayak apakah yang aku rasakan hari ini. Kalau yang aku rasakan detik ini saat ini, aku itu merasa konten, merasa penuh, merasa cukup
gitu loh. Jadi aku merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik, dia memberikan banyak sekali rezeki, nikmat yang eh, aku itu nggak akan merasa cukup ngomong alhamdulillah gitu, tapi saat ini aku merasa cukup, merasa penuh dan merasa sangat-sangat bersyukur. Apakah aku menyesal putus? Eh, pasti, tapi kalau misalnya nggak menyesal, kalau nggak putus, aku tidak akan bisa tumbuh dan memiliki ketahanan emosional seperti saat ini. Mungkin aku akan pada titik di mana aku tuh masih merasa nggak cukup, nggak mencintai diriku sendiri, dan aku masih butuh afirmasi dari orang lain. Aku menyesal bahwa mungkin eh, aku bisa putus dengan lebih baik gitu, dan bisa memperbaiki apa yang salah. Apakah aku bahagia? Oh, bahagia dong, alhamdulillah. Karena uh, Allah itu maha baik gitu loh. Jadi ada satu, entah aku lupa hadits diskusi atau ayat Quran, bahwa Allah itu, Tuhan itu menyesuaikan prasangka umatnya. Kalau kamu berpikir bahwa Tuhan Allah itu jahat, maka mungkin dia akan jahat. Tapi kalau kamu berpikir bahwa Allah itu maha baik, maka dia akan sangat baik. Gitu. Kalau kamu mendekati Allah dengan merangkak, maka dia akan mendekatimu dengan berjalan. Kalau kamu mendekatinya dengan berjalan, maka dia akan mendekatimu dengan berlari. Maka aku tuh bukan orang yang religius gitu. Jadi ibuku yang sangat religius, dan ibuku itu pakai pakai cadar, terus uh, apa namanya, kakak-kakakku khatam Quran, mereka lulusan pondok, tapi aku mungkin anak yang rebel gitu ya, seperti yang kalian lihat, aku tatoan, dan pernah titik di mana aku bertahun-tahun nggak pernah sholat, tapi kemudian ketika aku pulang dan menemukan bahwa ternyata satu hal yang menyelamatkan dalam hidupku adalah bersyukur. Dulu itu aku adalah anak yang bandel dan suka ngeledek gitu ya. Nggak percaya, ibuku tuh bilang bahwa sholat itu nikmat banget, nak. Sholat ibadah itu nikmat banget. Apanya yang nikmat gitu? Kamu harus bangun jam 3:30, sholat subuh, terus bangun jam 12 untuk tahajud. Apanya yang enak? Terus kemudian sekarang udah umur 38 gitu kan, depresi, cemas, diabetes gitu, bangun tengah malam, terus sholat, enak banget gitu. Jadi kayak, oh ini toh gitu. Jadi kayak, mungkin ini ritual dan meditasi yang aku lakukan gitu. Dan beberapa waktu yang lalu aku itu sempat sangat sedih. Jadi aku, depresi itu kan kayak ombak ya. Jadi kadang datangnya kecil, kadang pasang, kadang surut, kadang kayak ombak tsunami gede banget. Jadi ketika aku sedih, aku harus bekerja gitu di pekerjaan lamaku, terus aku sangat sedih kok, ngerasa bahwa aku nggak cukup ya, bahwa apa yang aku lakukan ini tidak bermakna. Terus naik motor di lampu merah itu ada mobil, terus tulisannya inamal usri usra, apa, inamal usri usra gitu. Setiap ada kesulitan, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memberikan jalan keluar. Tuhan itu sudah menjanjikan dalam firman-Nya, kamu pasti akan menemukan kesulitan, tapi dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Gitu. Jadi terus ngapain aku cemas, ngapain aku takut, ngapain aku marah, ngapain aku sedih gitu. Jadi aku menjalani hari-hari itu dengan gembira. Oh, aku dipecat. Oh ya udah, alhamdulillah. Apa? Pasti ada jalan yang lebih baik gitu. Oh, aku diputusin. Oh, ternyata itu cara Allah untuk membuatku jadi lebih matang dan menyadari kesalahanku. Kalau misalnya aku nggak diputusin, aku nggak akan ke psikolog, dan aku nggak bakal mempelajari bahwa aku ini orang yang toksik, aku orang yang jahat, aku orang yang uh, mulutnya jahat, apa, kasar sekali, dan aku nggak akan terapi untuk cari tahu bagaimana pemulihan. Bayangin kalau misalnya aku nggak diputusin, aku bakal jadi orang yang jahat dan nggak diundang sama Mas Sakti dan Nenek Book untuk ngomongin buku ini gitu. Dan aku mungkin bakal jadi orang yang buruk sekali, orang yang jahat. Jadi aku di titik ini tidak menyesal putus, dipecat, dan harus pindah dari Jakarta. Aku saat ini merasa tenang, gembira, dan bersyukur. Dan
caraku untuk bisa memproses tadi hingga hari ini ya adalah dengan jalan kaki, menulis, dengerin musik, dan tentu saja dengan ibadah. Jadi ketika momen-momen terendahku itu aku belajar uh, nonton Gus Baha, terus nonton Mufti Meng, terus Ustadz Adi Hidayat. Jadi orang-orang yang mungkin 4-5 tahun ketika masih pacaran, aku nggak bakal nontonin mereka gitu. Aku nontonin mereka, terus ada satu TikTok dari Ustadz Adi Hidayat, kita nggak tahu itu akun aslinya atau bukan, tapi dia kayak baca ini setelah kamu sholat gitu, baca apa namanya, astagfirullah, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu. Ya Allah, sesungguhnya aku zolim pada diriku sendiri. Coba itu ada dalam Al-Quran, dan Allah itu nunjukin bahwa kamu tuh jangan zolim sama dirimu sendiri. Aku loh sayang sama kamu. Kenapa kamu jahat sama dirimu sendiri? Kayak itu momen dimana aku merasa bahwa wah, sebagai umat itu aku, sebagai hamba, bukan sebagai umat, sebagai hamba itu aku dicintai. Dan wah, aku merasa bahwa nyari apa sih di dunia ini? Apa sih yang kamu cari di dunia ini selain ridha Allah gitu. Tapi kemudian ada momen di mana ya buat makan soto sama sate. Itu sih. Jadi aku merasa bahagia saat ini, senang. Ada hal-hal yang aku sesali dalam hidupku, tapi itu membuatku jadi orang yang lebih baik, dan spiritualitas yang aku alami hari ini, yang aku punya iman yang aku pegang hari ini mungkin tidak akan pernah aku dapatkan apabila aku tidak dibuat, Allah tidak membuatku dipecat, Allah tidak membuatku diputusin, dan Allah tidak membuatku sakit diabetes atau depresi. Kayaknya aku bakal jadi orang yang jahat, sengak, brengsek, nyebelin, dan nggak akan jadi orang yang kalian yang kalian solusi nggak, Mbak Fajriatus bukan solusinya nggak cuma satu sholat. Jadi bahkan jadi gini aku ceritain ya. Jadi ada hikmah yang bagus banget ketika aku ikut kajian Mufti Meng itu. Jadi salah satu aduha itu turun ketika Nabi Muhammad merasa, oh, kok aku dicuekin sama Allah ya, kok aku nggak pernah dapat wahyu lagi ya. Jadi aduha itu diturunkan, terus kemudian Allah bilang, kamu pikir kami melupakan kamu gitu. Coba kamu lihat matahari yang terbit dan terbenam gitu. Jadi sholat itu hal yang baik, tapi kita disarankan untuk mencari bantuan. Nggak apa-apa. Jadi kalau nggak, sholat itu hal yang baik, sangat baik, tapi jangan semua solusi itu diserahkan ke sholat. Kita sebagai umat usaha dulu gitu, ikhtiar dulu. Kalau ikhtiar udah mentok nggak bisa, baru doa gitu. Kalau cuma doa doang nggak ikhtiar kan ya kurang gitu. Jadi sholat itu hal yang baik, bisa membantu banyak hal, tapi kalau cuma sholat aja kita nggak mencari bantuan, maaf nih gitu. Kalau aku pribadi ya gitu. Terima kasih. Maaf ya aku flu teman-teman. Respect Mas Dedi, salut. Saya sangat-sangat tergugah gitu dengan mendengar cerita bagian yang akhir tadi, luar biasa sih. Ya, baik teman-teman, karena waktunya juga sudah habis begitu, jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan juga terima kasih Mas Denny atas kesempatan, atas keinginannya menyediakan waktunya untuk hadir bersama kami di sini menceritakan dari pengalaman Mas Denny, kemudian sampai kepada kita bersama-sama membahas buku ini, sampai pada akhirnya kita selesai melakukan sesi tanya jawab. Dan kemudian teman-teman jangan lupa jika ingin mendapatkan sertifikat dan sebagainya, silakan isi link yang sudah dibagikan di kolom komentar,
dan kemudian kita abadikan momen ini dulu dengan foto bersama. Silakan teman-teman yang ingin membuka kameranya untuk kita foto bersama. Aba-aba dari operator ya, silakan. Oke, teman-teman, aku hitung 1 sampai 3 ya. Eh, Boleh yang masih belum dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, aku balikan lagi ke Sakti. Baik, terima kasih operator. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau dibagikan dari slide presentasi dari operator. Ya, sebagai penutup kami ingatkan lagi buat teman-teman yang belum memiliki buku Love Yourself, Like Your Life Depends on It, boleh ikut nih coba-coba untuk mengikuti giveaway dengan rules. Pertama, follow Instagram penerbit Renebook, upload ke Instagram story kalian tentang kegiatan kita hari ini, baik berupa foto, video, atau rangkuman materi. Dan jangan lupa cek penerbit Renebook di story kamu. 2 peserta yang beruntung akan mendapatkan buku Love Yourself, Like Your Life Depends on It, karya sama Rafika. Selanjutnya, dan juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini, bisa langsung ke marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan di Lazada, atau bisa langsung klik di link pemesanan renebook.com/bio/love yourself. Pun jika ingin memesan lewat WhatsApp, bisa langsung scan dari barcode yang ada di layar ini. Dan kemudian ada buku baru juga yang terbit di Renbook. Yang pertama Gentle Reminder, itu juga baru terbit bulan Agustus bulan ini. Ini adalah buku tentang bagaimana kita menemukan, memulihkan, dan memaafkan diri sendiri. Dan sebentar lagi juga akan terbit buku sejarah yang akan terbit di Renbook, dan ini masih kita coba tebak-tebak nih judulnya apa ya. Dan setelah itu silakan selanjutnya. Dan ini juga ada beragam medsos Renebook, mulai dari IG @penerbit Renebook, TikTok @penerbit Renebook, X atau Twitternya @renebook_, dan YouTube-nya Renebook. Silakan teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Renebook boleh langsung di follow atau diikuti medsos-medsos kami. Baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat Mas Armandani. Sehat semuanya, bahagia selalu, dan selamat mencintai diri sendiri. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.